Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS Kimia Fisika. 1. Jelaskan faktor penyebab kelarutan. Faktor penyebab kelarutan yaitu 1. Solvasi merupakan interaksi antara molekul-molekul pelarut dengan partikel zat terlarut untuk membuat agregat atau gugusan. Yang kedua, tetapan dielektrik adalah kemampuan untuk mengurangi daya tarik antara ion zat terlarut positif dan negatif. Semakin lemah daya tarik ion yang satu dengan yang lainnya, maka semakin mudah zat tersebut terlarut. Yang ketiga, delikuisansi adalah peristiwa penarikan molekul air dari udara oleh suatu zat sampai terbentuk larutan. Yang keempat, efloresensi adalah peristiwa pelepasan air oleh suatu zat ke udara atau biasa disebut pelapukan kristal. Yang kelima, zat-zat yang tak larut yaitu zat padat yang dipersatukan dengan ikatan kuat otomatis tak larut dalam cairan, sedangkan zat cair jika dua larutan tidak saling melarutkan dapat dikatakan immiscible. Yang keenam, suhu. Kenaikan suhu akan memberikan tambahan energi untuk memutuskan ion-ion dari senyawa elektrolitnya. Semakin tinggi suhu, semakin mudah suatu elektrolit kuat. Yang ketujuh, tekanan. Pengaruh tekanan hanya mempengaruhi sedikit saja pada larutan cair dan padat. Dan untuk soal yang kedua yaitu berapakah titik didih dan titik beku larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,58 gram NaCl dalam 1 kg air. Kb air 0,52, Kf air 1,86, air Na 23, air Cl 35,5. Diketahui Wb sama dengan 5,58 gram. Wa 1 kg sama dengan 1 kg sama dengan 1000 gram. Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol. Kf air 1,86 derajat Celcius per mol. Mr NaCl sama dengan 58,5 gram per mol. Ditanya A Tb, yang B Tf. Jawab. Yang A, delta Tb sama dengan Kb per m sama dengan 5,52 derajat Celcius per molar dikali Wb per mR NaCl dikali 1000 per Wa sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar dikali 5,58 gram per 58,5 gram per mol dikali 1000 per 1000 sama dengan 0,52 derajat Celcius dikali 0,095 dikali 1 sama dengan 0,0494 derajat Celcius. Tb sama dengan Tb derajat ditambah delta Tb sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,0494 sama dengan 100,0494 derajat Celcius. Yang B, delta Tb sama dengan Kf per dikali m sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar dikali Wb per mR NaCl dikali 1000 per Wa sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar dikali 5,58 gram per 58,5 gram per mol dikali 1000 per 1000 gram sama dengan 1,86 derajat Celcius dikali 0,095 dikali 1
sama dengan 0,1767 derajat Celcius. TF sama dengan TF derajat ditambah delta TF sama dengan 0,6 derajat Celcius ditambah 0,1767 derajat Celcius sama dengan 0,7767 derajat Celcius. Soal yang ketiga yaitu hitunglah pH larutan NaOCN 1,00 m KaHOCN sama dengan 3,3 dikali 1000 dikali 10 pangkat min 4. Del H plus sama dengan akar Ka dikali Ma sama dengan akar 3,3 dikali 10 pangkat min 4 dikali 1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar 3,3 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,816 dikali 10 pangkat 3 M. pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 1,816 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 1,816 sama dengan 3 min 0,2591 sama dengan hasilnya 2,7469. Soal yang keempat yaitu hitunglah entalpi pembakaran CH4 menjadi CO2 dan H2O pada temperatur 298 derajat Kelvin. Bila diketahui pada temperatur tersebut delta HF CH4 sama dengan min 74,873 kJ per mol. Delta HFO2 sama dengan 0,00 kJ per mol. Delta HFCO2 sama dengan min 393,522 kJ per mol. Delta HFH2O sama dengan min 241,827 kJ per mol. Penyelesaiannya yaitu CH4 bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 bereaksi dengan H2O. Penyataraannya yaitu CH4 bereaksi dengan 2O2 menghasilkan CO2 bereaksi dengan 2H2O. Delta HC derajat sama dengan sigma delta H sesudah per hasil produksi dikurang sigma delta H sebelum per hasil produksi sama dengan delta HFCO2 ditambah 2 delta HFH2O dikurang delta HFCH4 ditambah 2 delta HFO2 sama dengan min 393,522 ditambah 2 min 241 di 827 dikurang min 74,873 ditambah 0 sama dengan min 393,522 dikurang 483,654 dikurang min 74,873 ditambah 0 sama dengan min 877,554
ditambah 74,873. Hasilnya adalah min 802,303 kJ per mol. Soal yang kelima, yaitu dengan menggunakan prinsip hukum Hess, tentukan entalpi pembakaran C2-6H bila diketahui C bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2, H2 bereaksi dengan 1/2 O2 menghasilkan C2H6, 2C bereaksi dengan 3H2 menghasilkan C2H6. Delta H sama dengan min 94 kakal. Delta H sama dengan min 68 kakal. Delta H sama dengan min 20 kakal. Jawab. C2H6 bereaksi dengan 7/2 O2 menghasilkan 2 CO2 bereaksi dengan 3H2O. 1. 2C bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2, 2CO2. Delta H sama dengan min 188 kakal. Yang kedua, 3H2 bereaksi dengan 7/2 O2 menghasilkan 3H2O. Delta H sama dengan min 204 kakal. C2H6 bereaksi dengan 2C bereaksi dengan 3H2. Delta H sama dengan mi plus 20 kakal. Dijumlahkan semua dan hasilnya C2H6 bereaksi dengan 7/2 O2 menghasilkan 2 CO2 bereaksi dengan 3H2O. Delta H sama dengan min 372 kakal. Delta HC derajat sama dengan min 372 kakal. Soal yang keenam, yaitu hitunglah tetapan kesetimbangan untuk reaksi N2O4 menghasilkan 2NO2. Jika pada saat kesetimbangan terdapat 0,1 mol N2O4 dan 0,06 NO2 dalam volume 2 liter. Derajat Kelvin sama dengan NO2 pangkat 2 per N2O4. NO2 sama dengan mol per volume sama dengan 0,06 mol per 2 liter sama dengan 0,03 mol per liter. N2O4 sama dengan mol per volume sama dengan 0,1 mol per 2 liter sama dengan 0,05 mol per liter. K sama dengan NO2 pangkat 2 per N2O4 sama dengan 0,03 pangkat 2 per 0,05 sama dengan 0,009 per 0,05 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 2. Soal yang ketujuh, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius reaksi HCl bereaksi dengan Cl2 mempunyai K sama dengan 4,17 dikali 10 pangkat min 34. Berapakah K untuk reaksi 1/2 H2
bereaksi dengan 1/2 Cl2 menghasilkan HCl. Jawab. 2 HCl menghasilkan H2 bereaksi dengan Cl2. K sama dengan 4,17 dikali 10 pangkat min 34. 1/2 H2 bereaksi dengan 1/2 Cl2. K sama dengan 1/4,17 dikali 10 pangkat min 34. 1/2 kali 2 H2 bereaksi dengan 4. 1/2 dikali 2 Cl2 menghasilkan HCl dikali 2. K sama dengan 1/4,17 dikali 10 pangkat min 34 pangkat 2. K sama dengan 0,239 dikali 10 pangkat min 34 pangkat 2. K sama dengan 0,05712 kali 10 pangkat min 68. K sama dengan 5,712 kali 10 pangkat min 70. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.